Sepada Speedy Sparkball. Baru. Kalian coba lihat Gil, satu lagi Gil, frame satu lagi Gil. Sini lagi Gil. Lagi sini Gil. Gil. Hey! Gil. Oke. Nah, kalian udah lihat line up-nya kan? Di sini udah ada gue, ada Hasan, pasti kontennya Nggak mikir lah, gila lo. Karena kita mau review Liga Champions malam hari tadi dan ditemani oleh teman-teman saya, dan kebetulan kita ada dua kubu terbesar di Liga Inggris, ada kubu City dan juga ada kubu Arsenal. Coba Gil kasih Swiss Gil. Nah, dua raksasa Liga Inggris duduk bersama. Kita berdiskusi. Dua raksasa. Jangan bahas dulu ya sekarang raksasa. Iyalah. Jangan dulu. Gua ada satu pertanyaan buat Husen. Coba frame Gil. Nah, lu ngatur, jatuhnya ngatur Agil kalau gini kalau keterusan. Nih Husen Bahas substansinya dong. Nih Husen lepek banget, kenapa Sen? Mandi wajib. Karena Barcelona menang 4-1 wajib. Ada yang kalah sama kiper 4-2. Udah kalah 4-2, kalahnya sama mantan pelatih. Ada pemain yang ngamuk-ngamuk diganti. Ngamuk. Gak suka. Tapi itu kita bahas nanti. Nanti kita bahas nanti ya. Kirain tuh ya, udah kita paling parah tuh dibobol Dorgu. Ini dibobol kiper. Ya Allah. Ini gue pakai buat penghormatan kepada Madrid nih, gue udah pakai jersinya nih. Kartu merah di injury time. Yes. Ya, terima kasih juga buat Benfica, City juga jadi bisa bertengger tanpa harus playoff. Kita bahas aja langsung ya. Sebelum kita bahas, kalian boleh subscribe dulu channel ini, Telegram, semua sosial media Grombol, dan juga jangan lupa beli Wembley karena Wembley udah bisa dibeli offline di Ion terdekat. Ada Ion Tanjung Barat dan BSD. Ion ada dua, Tanjung Barat dan BSD. Lagi-lagi jam 10 nggak diskon karena ini bukan sushi. Oke, di sini ada Nugi Nugget, ada Basya Noseball, bisa di follow. Seberangnya ada Husen Gundo, Pandit Diaspora, dan juga ponyakan Haji Damong alias Hasan Habsyi. Gitu guys, langsung saja ke match pertama. Ada Manchester City mengambil 2 gol melawan Galatasaray yang sudah calculated ya istilahnya Sen. Iyalah. Hitungannya. Dan yang menarik adalah Haaland akhirnya mencetak gol via open play setelah 9 pertandingan, golin cuman penalti tipis. Penaltian ya? Iya, main penaltian. Gol ganti sama gol ganti. Golin. Gara-gara Marmus ini. Marmus main jadi dia golin bagus open kan, play. punya lu 2 striker yang bagus, saling bergantian. Cuman mulai sekarang nih, gue ingetin Ugi, Basya, Hasan, kalau nggak ada gue nanti siapapun nonton, jangan panggil Jeremy Doku lagi. Jeremy Teti. Enggak, panggil Kevin Doku. Itu passingnya Kevin De Bruyne. Passing ke Haaland. Udah main ya. Orang kan biasanya ke Pele, ke siapa? Di ke De Bruyne tahun lalu. Tipis. Kan sama Belgia. Jadi gue memanggil sekarang Kevin Doku. Dia gila banget tuh menurut gua. Salah satu hal yang Pep mau dari seorang wingernya ya, bisa lihat posisi kapan lo harus passing. Dan seorang Doku ini kan terkenal lari-lari, gocek-gocek, tapi pengambilan keputusan semalam tuh buat gua the best banget sih. Dia dari tengah ngelihat Haaland ada space, dia passing dengan begitu bagus, di finishing dengan begitu indah. Dan yang kedua kan juga dia dari samping, di capping, di passing ke Cherki, gol. Jadi menurut gue ini suatu terobosan baru lah. Dan gue yakin ini instruksi dari Guardiola untuk para pemain depannya bahwa oke, ketika lu biasa gocek, biasa nge-shoot, coba lu manfaatin space dari lini depan lu. Mau itu Haaland, mau itu Marmus, siapapun, karena lu tuh punya kualitas passing yang oke. Doku itu akurat banget dari powernya, dari akurasinya tuh gila. Gue senang banget sih ngelihat kayak gitu. Terus Abdul Qadir Kusanov luar biasa perfect. Osimhen selesai tuh, nggak bisa gerak, nggak dapet chance. Dan yang momen paling Osimhen nggak bisa golinan Kusanov sama Ake sih berat ya. Berat sih. Gue nonton gue kira Osimhen wah itu. Karena orang kan bilang Osimhen ini striker satu-satunya yang
apa namanya, selain Haaland, selain Mbappe nih Osimhen. Osimhen kemana Osimhen? Ya orang kan ada masanya. Lu Haaland nggak ngegolin 9 game diem aja. Lah kan tapi kan Memang kayak gitu namanya hidup. Jangan kan masalah lawannya Kusano. Jangan terlalu reaktif lah. Haaland lawan siapa yang kemarin nggak golin di Premier League? Lawan Burnley. Lawan Exeter. Lawan Exeter nggak golin. Kan ya seenggaknya produktif lah. Iya. Dia ada apa namanya, involvement lah. Betul. Dia kan nggak ada. Memang Osimhen semenjak sebenarnya Galatasaray bagus dari produktivitas golnya. Ada lu di juga kan di liga. situ. Iya. Nah ini sebenarnya momen menarik. Sané, Gundogan dan Pep Guardiola ya reuni lagi. reuni. Itu kan signing Guardiola ya di 2012 ya. Dan fun fact-nya juga Gundogan signing pertamanya Guardiola di City. Setelah itu baru ada Sané, dan ini dua pemain key player yang Centurion yang kita menang banyak lah. Jadi cukup oke lah ngelihat mereka bertemu lagi gitu. Dan Gundogan juga ngerespon di mana di Rasanya gimana Sen ketemu Pep Guardiola, rasanya gimana? Kayak bukan ketemu Pep Guardiola, kayak habis nonton video porno gitu. ya bang saking ininya kan. Wah. Kayak lagi dicuruk lu, kayak dicuruk. Yang terjun di atas. Gitu loh. Cuman good move sih buat City, 2 game 2-0. Cuman satu 2 jempol buat siapa? nggak ada. Cuman satu sih yang masih gua kritisi, masih kebiasaan hanya cetak gol di babak pertama tapi tidak cetak gol babak kedua. Itu yang Gol lebih penting lo cetak 1 gol babak pertama, cetak 1 gol di babak kedua daripada lo cetak 2 gol langsung di babak pertama. Nah itu tujuannya sebenarnya agak ada politiknya nih. Biar- Buat hiburan lu kan. Iya. Bukan. Biar nggak sebabak doang habis itu Iya, tidur kan iya. lo. Kan. Lah justru kan kalau misalnya gue 1-0 nunggu 1-0 lagi nggak tidur tuh harus nonton. Iya makanya Iya. tujuannya itu. Kalau 2-0 di awal lu babak kedua regut. Iya. Soalnya misalnya kalau gue bisa loncat-loncat. Cuman kan yang jadi masalah interval waktu ini kalau tim-tim yang tepat dia bisa ngambil chance peluang gitu loh untuk comeback. Kayak kemarin kita lawan Wolves tuh. Udah bagus kan, Marmus golin terus habis itu babak kedua tuh menurut gua hal-hal yang harus dipompa sih. Penyakit itu ada penyakitnya tuh kayak Iya, gitu. penyakit. Jadi lawan Spurs nanti kan harapannya nggak terjadi lah. Nggak terjadi ya. Sih. Tapi menariknya tuh formasi yang kemarin yang lawan Wolves dipakai lagi. Iya. 4-2-2-2. Ya. Itu dan Haaland involve di formasi pertamanya nih 4-2-2-2. Setelah kemarin Marmus sama Semenyo. Semenyo. Kan Semenyo nggak bisa main. Iya. Gehi juga nggak bisa main. Iya. Ternyata jalan banget karena bikin pusing 4 belakangnya kan, jadi harus bagi-bagi dua-dua. Betul, iya. Ngerti nggak lo? Betul. Jadi opsi passingnya makin banyak buat ke kiri atau ke kanan. Itu yang apa namanya menarik buat ditonton Yes. gitu. Oke. Kayaknya City nggak perlu banyak-banyak ya, karena udah pasti lolos. Otomatis ya. Otomatis. Thank you Madrid kalah. Karena itu kita lolos langsung dan bakal ketemu kalian juga ya. Iya. Bakal ketemu Madrid juga ya kemungkinan nih. Kemungkinan. Ada Bodo, Madrid, ada Aduh lupa gua. ada beberapa Iya. klub-klub lainnya. Pertanyaannya mendingan ketemu Bodo apa Madrid? Madrid. Madrid lah. Lebih sulit Bodo ya. Iya. Ya Bodo kita kalah. Iya, kita kalah. Iya, kita menang, iya. Madrid kita Makanya. menang. Gitu lah. Jadi Oke. secara statistik mendingan Madrid. Madrid. Madrid lah. Maju lu sini gitu. Iya. Oke, kita langsung ke match selanjutnya. Ada yang udah lolos juga dan menang pasti melawan ex klubnya Kevin Dix, Copenhagen, yaitu Barcelona, menang 4-1. Menang telak di Camp Nou ya. Iya. Dengan gol-gol pastinya, walaupun sempat kebobolan duluan di Iya. menit awal melalui trupas, kayaknya emang gagal ya. Tapi ini sih kalau di game ini ya, gua nge-highlight kipernya Copenhagen, si Kotarski. Itu jagonya mentok itu kiper, dan kalau lihat golnya, gol yang menurut gua emang dia kecelek itu yang free kick Rashford. Iya. Itu dia kecelek, itu harusnya nge-save tuh. Tapi kalau lihat golnya lain, itu Lamine Yamal di flag. Terus yang gol pertama yang Lewandowski itu ya dia udah ngejaga tapi dipasing ke kiri ke Lewa kan. Ya lu kiper nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang ketiganya penalti Rafinha. Ya udah gitu susah. Cuman dia kecelek di Rashford doang. Tapi babak pertama itu gue nggak ngerti kenapa Barca nggak bisa golin 4-5 gol. Ternyata jawabannya Kipernya jago banget. kiper deh. Kotarski itu Tatonya banyak tuh di leher. terbang itu kiper anjing. Tahun unik lagi deh keluar. Satunya banyak. Kiper Terus terbang. dulu kipernya jago gitu berarti. Iya. Cuman ini Lu perhatiin kiper dengan tato di leher relatif jago. ya, Siapa aja? Ederson. Ederson. Ya, GOAT itu. Iya. GOAT kiper modern itu. Tora Sudiro kan tinggi tuh. Garnacho. Di leher. Udah Cuman lanjut. ini kemenangan yang menegaskan omongan gue di beberapa video sebelumnya. Ya kehilangan Pedri itu sebenarnya gak masalah ketika lini depan lo masih aman. Sama kayak gua. Iya bener. Gue bilang kan Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski masih fit.
Barca masih jalur aman. Tapi Nah, kalau salah satu nggak ada tuh itu. agak berat. Dan Gitu. dibuktikan tiga-tiganya itu ya golin semalam dan Rashford free kick gila dan gol contribution terbanyak Champions League Barcelona tuh Rashford musim ini 9. Oh iya. Jadi dia pas golin terakhir tuh, yang gol keempat nih, Hmm. kayak nggak ngerasa dia golin nih, ngegolin udah gitu dong. Oh, oke gue golin gitu. Dia orang 4-1 Iya, bego. 4-1 juga sih. Keren sih free kicknya keren sih. Keren. Keren banget. Nah itu yang menarik tuh. Dan menariknya juga ini, menurut gue nggak tahu Barca pernah pakai ini apa nggak. Jadi midfieldnya tuh Eric Garcia, Lopez, Olmo. Ini sebenarnya kan agak quote on quote agak nggak balance kalau lu Nggak ketemu tim yang Oh, iya, physical yang bagus kan lu dilibasi Tahu tengah gue tuh. Frankie De Jong sama Pedri nggak bisa main. Iya makanya kadang-kadang nggak bisa main. Cuman gue menarik aja melihat Fermin Lopez sama Olmo kan biasanya ganti-gantian. Dan ini dia main bareng dua tipikal apa namanya midfield yang attacking midfield ditopang sama Garcia di nomor 6-nya gitu. Jadi pantesan terbang-terbang sih mereka. Dan ini menurut gua karena Barca kan udah pasti lolos ya setahu gua. Iya. Apa enggak? Gua Udah lupa lolos, sebelum udah match lolos. ini. Udah Enggak lolos. sebelum match ini nih. Oh sebelum match ini belum? Tentu. Belum. Cuman kalau nggak salah peringkatnya paling atas ya. Iya. Dia top 4 tapi. Sekarang 5 dia. Iya, ya artinya gue ngelihat momen yang tepat untuk menduetkan Olmo dan Fermin di match ini, Mat. Iya. Ya, kapan lagi gitu kan? Kalau di La Liga mungkin lo agak tricky. Kalau di sini si Hansi Flick mungkin mau lihat, gue mau coba racikan baru. Kita pakai dua attacking midfield yang biasa ganti-gantian. Gimana kalau mereka main bareng? Apalagi dia nationality-nya kan sama kan, sama Spanyol. Jadi menurut gue opsi yang bagus dan akhirnya terbayarkan. Mungkin lo akan melihat nanti ke depannya dua pemainnya akan main bareng. Paling di rotasi aja kali ya. Bisa jadi nanti Dianya jadi line up gitu. bisa aja gitu. Oke. At the moment bisa aja. Tapi yang menarik adalah dia Barcelona dalam kurung dia Barcelona menjadi satu-satunya tim Spanyol yang lolos Otomatis. langsung ke 8 besar tanpa playoff. Kalau itu mah emang karena dikuasain Inggris gila. Hehehe. Lah Inggris 5 dan 8 gimana sih lu? Iya, berarti Spanyol Madrid nggak lolos otomatis. nggak lolos. Nggak lolos. Nggak lolos. King UCL nggak lolos. Nggak lolos. Ini alasannya nanti kalau komen, tenang aja PSG musim lalu treble kok, peringkat 24 nggak bakalan buat tim lo. Ya. Gua kasih tahu mas. Jaminan nggak akan. Udah lah. 15 UCL. Kan udah kalah Copa del Rey juga ya, udah gak mungkin treble. Iya. Nggak maksudnya juara UCL nih, kita bisa Iya. juara UCL dari playoff nggak bakal. Karena PSG musim lalu begitu. PSG full hoki. Itu dia. Nah, gua penasaran sama pandangan lu pada. Gua mau tahu pandangan lu pada nih. Bertiga ada satu-satu. Barcelona mentok di fase apa? Gue, Iya. kayak musim lalu semifinal. Semifinal mentok. Menurut gua maksudnya gini. Tergantung. Kalau semifinal kemarin ke Inter, menurut gua mentok. Oh gitu. Ya, menurut gua. Tapi La Liga kunci Barcelona juara. Udah nih pasti ini dari mulut gua. Tapi secara rekor Kunci. Barca tuh ketemu kan pasti kan di 8 besar ini kan banyak tim Inggris 5 di antara Iya, 8 kan. iya. Barca secara rekor ketemu tim Inggris selalu lebih perkasa dibandingkan tim Inggris lainnya. Iya. Ini lawan MU Iya. dulu, terus ketemu Arsenal. Enggak, artinya di 16 besar Barca enggak kemungkinannya kecil ketemu tim Inggris, cuman Newcastle. Ya kan doang. ujung-ujungnya ntar di mana? Iya, Oh, iya. menurut gua semifinal sih. Semifinal. Iya. Ence? Kalau gue sih Barca, gue udah bilang dari preview minggu lalu kalau nggak salah desain. Barca salah satu yang jadi momok menakutkan buat Arsenal musim ini. Iya. Karena secara kalau ngomongin statistik, Munchen udah kita lalui. Iya. Kita udah menang lawan Munchen. Iya. Artinya ujiannya udah lolos satu nih. Madrid lagi, lu yang jawab dah kalau itu. Iya. 2 kali back to back kalah. Ya udah enggak usah bahas itu lah. Terus Iya, dan ya paling tim-tim Inggris lagi yang Iya. jadi ancaman tim-tim Inggris sama Barcelona yang Jadi gua bilang. prediksi dia 4-4 tim Inggris semifinal. Jadi gini, Gue gak bilang gitu, gue gak pernah bilang gitu, bego. jadi kan ini kan belum diundi. Jadi kemungkinan tuh kayak Barca kan bisa di kanan bisa di kiri. Nah, kalau misalkan Barca di kiri itu dia ketemu antara bagannya PSG Newcastle atau Monaco Karabakh. Arsenal di mana? Nah, tapi ntar lo kalau dia di kanan, dia ketemunya antara Newcastle sama juga sih Newcastle PSG. Dia Iya, bakal sama. ketemu Newcastle PSG. Jadi Ntar Barca, diaduk. iya Barca antara Barca Chelsea ini akan ketemu Newcastle PSG. Menarik tuh. Tergantung dia kanan apa kiri. Coba bagiannya gimana, Pak? Kirim dong. Nih kirim ke Bentar harus download dulu. ribet. Nah kalau Arsenal tuh bagannya antara ketemu Arsenal, nanti ketemu Leverkusen Bayern gitu-gitu dah.
Nanti aja masuknya. Jadi dia bisa ketemu lawan yang berat sih. Kayak Newcastle aja kan bisa masuk ke babak PSG gitu. Newcastle PSG itu juga bisa nyeriin kan, satu sama gitu. Jadi lu prediksi lu di mana taruhnya dia? Gua sebenarnya attack-nya OP banget sih, itu yang bikin gua agak bingung ya. Sorry, gue ralat. Barca. Minimal semifinal malah. Maksudnya semifinal buat gue satu tempat tuh Barcelona musim ini. Tapi apakah dia ke final atau enggak tergantung tensi. Bukan siapa lawannya. Kayak musim lalu kayak Sikis. Iya, Sikis kayak Inter Milan maksudnya 3 sama 4 gitu loh. Gitu. Abis di situ, ngerti enggak lo? Dengan mental. Kecuali dia bisa ngunci La Liga lebih cepat, Copa del Rey lebih cepat, atau mungkin Hansi Flick bakal ngegas di Champions League. Gue minimal semi sih. Gue ya makanya minimal semi. Apalagi kalau dia ngalahin PSG ya minimal semi. Berarti yang berbeda cuma Hasan juara Barca nih. Enggak, bukan. Siapa yang bilang juara, bego. Enggak, gua enggak memprediksi tempat dia sampai mana, cuman salah satu tim yang menakutkan di Champions League musim ini ya Barcelona. Iya, aku setuju. Nah, gue setuju juga minimal di semifinal bisa jadi. Setuju juga gue. Oke. Gua udah Jadi bilang kita tadi sepakat dulu. ya. 1 di antara 4 semifinalis ada Barca di situ. Iya. Ya harapannya harusnya ada Arsenal ya. Iya. Harapannya. City mah nyantai, slow. Kita langsung pindah ya kali ya. Enggak ada ekspektasi soalnya. Kita langsung pindah ke tim yang di Liga napasnya Senin Kamis, tapi di UCL tiba-tiba peringkat 4. Ada Tottenham Hotspur yang menang 2-0 lawan Frankfurt. Itu random gila Ini anjing. kenapa kok bisa peringkat 4 di bocah? Gue juga kaget. Gue baru ngeh kemarin pas Fabrizio ngepost, udah kenapa ada dia di sini? Tapi emang menarik sih perjalanan Spurs di kompetisi Eropa tuh, terutama match-match tandang dia kalau nggak salah, coba bisa dicek. Itu tuh banyak ngambil momen menang. Iya gila ini. Jadi itu yang membuat dia cukup konsisten stabil di atas. Coba lihat deh statistik. Iya, statistiknya gila anjing. Lihat deh, main Gila. tandangnya itu bagus setahu gua. Enggak, kemarinnya nih pertandingan kemarin, statistik pertandingan kemarinnya gila. Coba lu lihat match overall dia selama di Champions League. Lama banget buka IHSG loh. Kan harus ngetik bego kalau match. Ya pokoknya intinya gue ngerasa Spurs itu di Champions League itu emang dia ketemu lawan yang terbuka juga. Dia sebenarnya masalah dia tuh di Premier League kan sebenarnya Thomas Frank itu masih belum bisa nge-breakdown lawan-lawan yang low block gitu. Dia belum ketemu belum ketemu ritmenya atau ketemu komposisi yang pas. Makanya dia sering kayak lawan Burnley kemarin bisa begitu dan lain-lain. Cuma kalau di Champions League itu ya tadi lawan sama-sama terbuka, jadi mungkin lebih end to end aja, dan dia Thomas Frank ini bisa kalau kayak di Brentford. Pasti di Brentford dia cenderung itu posisi di klasemennya lumayan bagus karena lawan dari Brentford nggak mungkin main low block. Dan dia bisa manfaatin Boymo, Wisa waktu saat itu kan. Nah, mungkin dengan Champions League ini menguntungkan dia, jadi dia bisa bermain kayak gitu. Akhirnya dia mendapatkan poin yang bagus di Champions League. Menurut gua gitu. Nggak, ini Thomas Frank jatuhnya jadiin UCL nih kartu ACD kalau dia mau dipecat. Bisa jadi. Enggak juga. Harapan terakhir gue nih jatuhnya Ya, filter. tapi sampai League Phase doang. Abis itu keluar dari situ bingung dia mau ngapain. Ya jatuhnya Dia di grup gimana? Dia di grup cuma kelas sama Gini Mas Hasan, kalau misalnya dia di UCL peringkat 25 gitu, dipecat San. Oh iya. Dipecat, Iya. napas dulu lah, napas dikit. Napasnya di UCL. Iya, napasnya Napas, panjang iya. nih tambahin nih. Nah. Untung peringkat 4 pilihan terakhir alias filter. Dia ini menang sama Frankfurt kan 2-0. Iya. Kemarin lawan Dortmund menang 2-0. Di kandang atau Kalah sama Di PSG doang. kandang. Terus menang sama Slavia Prague 3-0. Habis cuma kalah sama PSG 5-3. Tapi kalah juga 5-3, dia golin 3 gitu. Iya. Terus menang sama Copenhagen 4-0 di mana mainnya? di away. Enggak home. Home. Habis itu sama Monaco 0-0. Bodo Glimt 2-2. Ya cukup oke sih. Ini Villarreal 1-0. Villarreal menang 1-0. Ibarat kata kita kalau Spurs nih, ibarat kata kita mau padel berempat, ada satu orang mau ikut, sebenarnya kita nggak mau ngajak dia. Iya. Tiba-tiba gara-gara ada dia jadi diikut dah gitu. Bukannya biar lebih murah. Iya. Ya gitu istilahnya tuh si Spurs tuh. Tapi menarik sih yang bisa dijadiin pelajaran juga. Ini Newcastle juga kayak gitu kan. Newcastle juga Di begitu. Premier League sentak sengor juga. Tak kencing taberak tau gak lo yang. Iya. Tak kencing tak berak. Nah, habis itu di UCL tiba-tiba nyeriin Ini- PS kita bahas nih gitu. Gitu. Oke deh. Frankfurt dan Spurs ya udah calculated juga sih Frankfurt karena udah kalah dan kebobolan 19 gol di Liga Champions di musim. Gila. Itu jatuhnya Sama Liverpool 5 kalau nggak salah ya. iya, jatuh lumbung padi tuh ya. Iya. Oke, kita lanjut ke klub kesayangan sahabat kita. Yaitu Ali Reds. Alirat History. Karena gue
kemarin lihat dia bernarasi di Instagram Gerombol. Sekarang dibayar lunas. Sekarang dibayar lunas 6-0. Sama orang yang dituju sama dia kemarin. Sama orang yang dituju dia kemarin, dia bisa menghasilkan seakan-akan Arne Slot mendengarkan apa yang Ali bicarakan. Bener. Dan info yang baru gue dengar, Arne Slot mau bikin video juga, suruh pecat Ali. Jadi gantian. Ali suruh pecat Arne pecat Ali jadi fans. Ada Liverpool yang menang pasti 6 gol melawan klub Karabakh. Ya elah. Ya elah. Dari manakah Karabakh? Dari mana ya? Kok gue lupa. Karabakh. Rusia. Azerbaijan. Oh, Azerbaijan. Ya, dari manakah Khairat Almaty? Ya elah, Uzbekistan. Salah ya. Kazakhstan. Tahu nggak Khairat Almaty? Tahu. Khairat Almaty itu gue taunya justru bukan di bola, di futsal. Khairat Almaty itu salah satu klub futsal terbaik di Eropa. Masa sih? Yes, Khairat Almaty. Lu emang secara futsal lu ya? Lu main futsal lah hitungannya Main ya, main di futsal ya. Gue mah tahu. Ya elah, dari manakah Union Saint Gilloise? Apaan sih lu ngomong apa sih? Union Saint Gilloise. Ya elah gampang. USG. Belgium. Iya. Ya elah, lu tebak-tebakan klub gitu. Itu dari mana kah Apoel Nicosia? Siprus. Enggak, salah. Iya sih, Bro. Siprus. Ada dari Ukraina apa ya? Apa? Ini. Dovbik. Itu pemain. Shakhtar Donetsk. Si Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk Ukraina. Dari manakah Papos FC? Papos itu Eropa Timur ya? Enggak, sama Cyprus. Sama Cyprus. Oh Cyprus juga Cyprus nih. juga. Udah lanjutlah. Kasihan nih men. Emang susah kalau ada kita ya, ke sono-sono mulu. Jadi lari-larian. Nah, apakah kali ini Arne Slot cuman bisa fokus di UCL? Basya perwakilan Ali. Karena paling deket Mali dia. Enggak, gue liat sama kayak klub Inggris lain ya, gue ngerasa di pertama Arne Slot sangat gak suka lawan tim yang main low block juga kan. Maka di press conference sering nyinggung lawan main low block. Sedangkan di Champions League sama kayak tadi Spurs, lawannya terbuka semua dan dia bisa bermain sesuai apa yang dia mau. Dan ketika main open play, menurut gue Liverpool tuh tim yang terbaik di Eropa lah musim ini. Lawan Madrid, lawan Arsenal dan lain-lain tuh dia benar-benar bisa memaksimalkan gitu ketika lawannya tuh nggak defense total gitu. Dan terbukti lawan Karabakh di obok-obok itu benar-benar Wirtz jago banget. Terus si siapa namanya Ekitike, gol Ekitike itu pecah sih yang dia striker banget tuh, nomor 9 banget. Dia udah di kiri kayak ngeflick dikit ngelewatin defender lawan one on one. Dia solo apa? Solo. Pernah segitiga. Solo. Semi solo. Mungkin di segitiga, gue lupa di segitiga, tapi abis itu ketemu one on one, cuman dia kayak ngebawa ke sisi kanan aja, misalkan di sini boleh diputerin ke kanan, abis itu di-dribbling. Nah, terus salah gol dari free kick. Dari Soboslai ngasih ngoper ke Salah, dia langsung digeber. Jadi memang kalau di Champions League ini Liverpool bisa memaksimalkan apa yang Arne Slot mau gitu. Gue setuju. Gue udah bilang dari awal ke Ali bahwa ya udah, ini bukan kesalahan Arne Slot. Lu jangan mencak-mencak, marah-marah sama Arne Slot, jangan. Kesian dia. Ini dikasih tahu sama dia 6-0 main. Ini lo gue gitu. Masih paham. Ini Ali harus minta maaf sih. Pertama itu, kedua ekspektasinya jangan tinggi-tinggi lah. Emang Liverpool sebesar apa sih maksud gua? Sama dia juga ada rasa-rasa Xabi Alonso. Dia terlalu sabi dia. Nih pegang omongan gua nih. Xabi Alonso diambil klub lain, dia udah kelamaan lu Liverpool. Iya. Pasti nih narasi. Kayak dunia muter di Liverpool seakan-akan di visinya dia itu. Ini kan gede cuma di kotanya doang kan Liverpool. Nama sukunya apa? Scouse itu. Terus Florian Wirtz dia udah mulai konsisten ngasih produktivitas ya. Kalau tapi iya kan di bener juga. Dia nggak, emang Florian Wirtz jagonya lawan tim UCL ya. Lawan-lawan yang karakternya bukan karakter fisikal. Dibelokin nggak bener. Bukan lawan tim UCL, tim apa? UCL. Kok lupa tim apa tadi? Tim kecil. Ya. Apa? Tim Mampu.
Oh Bapuk ya. Lupa baru belum ada sebut. Oh iya oke. Tapi ya di IPL pun maksudnya kayak kemarin tuh yang di Sri Lanka apa yang Ali marah-marah juga tuh lawan Burnley ya. Yang Burnley kan kalau tiga tim degradasi semua. Ya. Wirtz golin juga dan dia udah mulai lawan Fulham tuh kalau nggak salah golin juga. Jadi emang Wirtz sudah mulai produktif. Jadi udah mulai kelihatan ininya. Terus gue suka sih sama skuadnya nih ya. Cuman lagi-lagi masih Gakpo ya. Itu walaupun Gakpo mungkin mainnya oke aja, cuman kayak gue pingin lihat tim ini nggak ada Gakpo gitu. Karena Salah, Wirtz, Ekitike, Szoboszlai, McAllister udah pecah nih. Gravenberch jadi back BTW karena mungkin si Konate di rest atau gimana. Konate kemana ya? Konate ya di rest. Konate itu sebenarnya sih personal reason, dia mungkin ada acara keluarga. Enggak, bapaknya meninggal. Oh iya. Konate, baru inget. Oh iya. Bapaknya Konate innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga ditempatkan di tempat yang Mau Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Lu jangan bercanda lu. Enggak, maksudnya kalau mau Al-Fatihah ayo. Lu jangan bercanda, Kan entar Islam, dipotong. kebetulan Lu jangan bercanda masa meninggal. Iya, kan Al-Fatihah. Ya udah lanjut. Kubur Cimanggis ya. Ya pokoknya intinya Canda, Sen. Nah, ini bercanda tuh. Pokoknya intinya Gravenberch itu bermain bagus menggantikan Konate dan Robertson main lagi di kiri. Ya gue suka sih komposisi skuadnya. Maksudnya ini skuad yang cukup attacking, cukup ada flair-nya. Harusnya bisa dijaga di Premier League ini. Dan Karabakh ternyata dia lolos ke playoff walaupun kalah 6-0. Karena dia sempet imbang lawan Chelsea 2-2 dan ngalahin Frankfurt 3-2. Benar. Dan makanya dia berani main terbuka melawan Liverpool karena nothing tulus. Bener apa benar? Benar. Gitulah. Kayaknya cukup ya 6-0 ini untuk membuktikan Ali omongannya gak ada yang betul ya. Berarti jangan dipercaya. Jangan tahu dipercaya lah omongan Ali lah. Dikontra aja kalau ini ngomong. Oke, kita langsung geser ke salah satu tim terkuat UCL katanya, yaitu ada Arsenal yang bisa memenangkan laga melawan klub asal Kazakhstan, klub pegunungan, yaitu Kairat Almaty. Pandangannya kalian, silakan. Bang Hasan, mau komen lu Bang Hasan? Agak nggak penting sih sebenarnya, gue nontonnya juga sambil main game. Main catur. Pertandingan nggak penting lah, udah ketahuan lo sudah juga. Dari awal gue ngeliat squadnya kan kita mainin second squad kan cuman kayak Gyökeres doang yang main ya. Sisanya Gyökeres juga 50-50 bisa dibilang second squad juga. Iya. Paling ya ada beberapa pemain yang kayak balik tuh kayak Havertz sama Calafiori dia dapat tempatnya untuk game time lah. Tapi overall gue ngerasa nih gue suka banget temen line up ya. Karena pertama dengan Havertz sama Eze bermain di tengah itu kelihatan Arsenal lebih ada dinamika di tengahnya. Kita nggak terlalu main wing sentris, kita bener-bener Gyökeres tuh dimanjain banget kemarin. Bahkan harusnya gue ngerasa Gyökeres bisa gol lebih satu, harusnya bisa 2-3 gol lah. Tapi lawan Kairat sih. Iya. Dan duet kayak Havertz sama Gyökeres tuh gue ngerasa duet yang face Arsenal nih harus kita coba tunggu lah, karena ini kayaknya skema yang sebenarnya udah dibangun sama Arteta dari awal musim. Enggak, gue rasa enggak. Itu menurut gue pertandingan semalam enggak bisa ditolak ukur. Enggak, maksud gue itu skema yang udah dibangun sama Arteta dari awal musim. Cuman pas musim itu masuk kayak Havertz cedera. Jadi maksudnya kalau misalkan kayak Havertz bisa fit sampai akhir musim, gue gak akan kaget kalau ini bakal sering dimainin bareng gitu. Nah, gue rasa kalau Arteta sampai melakukan ini di Premier League, nggak bukan tempatnya. Kenapa? Kalau ini diamalkan di laga-laga besar, nggak akan works kayak semalam. Semalam kita lawan Kairat, itu Kairat poinnya cuma 1, Bas. Iya. Dia di Champions League cuma 1 poin, cuma dapat seri sekali, sisanya kalah semua. Artinya dia sama semua tim dia kalah. Ya ibaratnya kita lawan pramusim lah itu semalam, ngetes squad aja, nggak bisa jadi barometer buat kita amalkan strategi semalam di pertandingan. Cuma maksud gue opsi bisa San, karena dengan cara Gyökeres itu dikasih supply terus sama Eze sama kayak Havertz itu kan kelihatan kita jadi punya kreativitas di tengah. Poin gue di situ sebenarnya, karena kalau kita main sama Odegaard ya tahu lah Odegaard lagi underperform parah dan mainnya nggak kreatif. Kita sosoknya cuma ya kalau nggak dia Eze, Merino di tengah kan, yang bisa ngasih provide ke striker gitu. Ya makanya gue bilang dengan kayak Havertz sering masuk ke box di tengah, passingnya dapet, dan sering kayak gol pertama itu kan passingnya Havertz ke Gyökeres. Iya. Jadi memang itu yang gue nanti juga, dan semoga kayak Havertz sudah bisa balik fit lah. Jadi kayak Havertz sama Gyökeres kemarin sejajar apa imam-imaman di belakang. Menurut gue bagusan kayak Havertz, cuman dia sangat memanjakan Gyökeres banget. Makanya Gyökeres harusnya bisa golin lebih menurut gue. Dan kelihatan maksud gue kalau ada Eze itu juga
dia bukan yang sensasional, bukan kayak gitu ya, maksudnya bukan yang kayak luar biasa banget, cuman kan kelihatan gitu ya kalau profil pemain ya. Satu pemain yang emang buat kontrol, satu pemain yang buat progression gitu. Ini nonton itu juga enak. banyak kombinasi di tengah. Itu dia nggak banyak gitu. banyak megang bola, cuman efektif gitu. Efek iya gitu. Nah ini makin bingung nih Arteta nih. Ada kayak Havertz yang meyakinkan, ada Gyökeres yang bisa Enggak ngegolin sih, juga. gue bilang nggak Gue meyakinkan. malah justru dengan match ini menandakan ya minggu depan kayak Havertz, Gyökeres, Eze starting menurut gua. Enggak lah. Lah iya Gila, lu kejebolan 2 gol sama tim semenjana anjing. Lah, bukan masalah itu kan masalah Itu gara-gara back-backnya bukan. Iya, enggak, gue ngerti. Maksudnya ini bisa diartikan bahwa 3 orang di tengah itu enggak lulus strategi Arteta. Yang harusnya kita kalau defense lari ke belakang semua. Havertz sama Eze mainin bareng. Lah sekarang gini San, Dua-duanya flamboyan betul. dua-duanya. Yang jadi masalah adalah berapa belas pertandingan terakhir striker Arsenal nggak ada yang golin San atau cuma 1. Makanya kenapa gue bilang Havertz, Eze itu main, Arsenal tuh butuh gol. Ya kan Saka statistiknya lu lihat Martinelli, Gyökeres sebelum match ini ya. Itu kan semua jelek. Iya. Kenapa? Berarti kan ada something wrong dengan 6 pemain ini. Nah, dengan pulihnya Havertz dan Eze nyambung sama Havertz, menurut gue tuh solusi yang bisa dipakai Arteta untuk menghidupkan lini depan kembali. Iya. Karena nantinya untuk urusan lini belakang ya main kan Zubimendi sama Rice, bukan Norgard sama siapa? Iya. Iya, itu loh maksud gua. Wijay. Ini nanti kan juga apa Gabriel Saliba juga pasti Nah, balik. itu maksud gua. Dan ya Rice mesti nomor 6 menurut gue. Itu, jadi jadi- yang jagain rest defense-nya lah. Gue senang banget sih Havertz bisa kembali karena ini menurut gua solusi yang Tapi menurut lu pertandingan semalam bisa yang dilakukan Arteta semalam bisa diamalkan di Premier League? sangat di bisa. besar? Bisa. Ini dia statement kontroversial dari Gundo. Bisa. Ini kan kalau untuk menghidupi lini serang Arsenal kalau nggak salah dari Desember sampai sekarang paling banyak on goal. Top scorer bener nggak? Gue baca di Twitter, cuman gue nggak tahu bener atau Atau nggak. belum ngecek sih, kayaknya enggak deh. Top scorer gitu dari 1 bulan terakhir tuh on goal. On Ada goal tuh dua- kayak November Oktober deh, tapi Enggak, Desember ada. Desember loh siapa on goal? Wolf, yang Wolf. Oh, memang Desember ya? Iya, Wolf sama siapa gitu tuh. Iya mungkin iya. Mungkin. Itu lah, kan berarti kan mungkin. sebuah pertanda gitu. Untuk case masalah tadi Hasan cerita itu lain cerita. Menurut gua karena pemainnya ya bukan pemainnya inti, harusnya ketika ada Rice, Zubimendi, Saliba, Gabriel, Timber ya lebih better logiknya. Kipernya mungkin siapa? Raya bukan ini. Bukan Kepa. Ya walaupun kalau gua ya jangan juara Premier League pengennya, setidaknya hidup aja depan ya. Cuma bakal menjamin juara ya belum. Tentu. Belum tentu gitu. Terus apa Aston Villa ya, bahaya ya. Ya setidaknya Arteta punya kedalaman squad hingga bisa berinovasi nanti Betul. ketika ada stuck di apa namanya kena tim low block nanti di Premier League. Iya. Aduh, gue butuh inovasi, masukin siapa. Jadi stoknya banyak. Betul. Karakter-karakternya kan beda-beda. Iya, Ada Gyökeres yang lebih ke poaching, ada kayak Havertz yang lebih ke mundur ke belakang, ada Gabriel Jesus yang punya flair, macam-macam. Iya. Jadi banyak stoknya dah, istilahnya gitu. Dan Arsenal menjadi tim satu-satunya yang menyapu bersih kemenangan selama 8 game. 8 game. sampai 8 game. sampai 8 game ini dia Weh, iya. itulah. Gombel. Jadi Arsenal ini emang udah dipastikan dia mengukuhkan tempat di peringkat 1, tapi belum tentu langkahnya sepanjang sekarang 8-8 yang menang. Iya. Iya dong. Iya, Bisa, betul. iya. Seperti Bisa kan berkaca- Liverpool musim lalu. Iya, berkaca dengan Liverpool musim lalu yang bertengger di peringkat 1 lumayan pasti ujung-ujung kalah sama PSG. Cuman contohnya kan baru 1, jadi belum bisa jadi benchmark menurut gue. Ya 1-0 ke 1 sama dekat. Iya. Dekat mah. Cuma kalau Arsenal gagal juga berarti udah 2 benchmark kayak gitu kan. Iya, betul. Cuma kita lihat ya Kita apakah lihat benchmarknya bedanya. sama apa Jadi enggak. kalau mau nyamain gitu berarti kalau Arsenal kalah di 16 besar, Arsenal bisa dipastikan juara Premier League kan gitu. Slot bilang kemarin. itu yang balas oleh aja ya. kayak gitu. Enggak, kan Arne Slot yang ngomong. Liverpool juara Premier League gara-gara kalah sama PSG. Gitu. Iya, jadi fokus di Itu Azik aja sih. Itu Azik lah. Yang ngomong Arne ya. Itulah. Ya dan juga satu lagi, Kairat Almaty emang tim yang datang dengan tanpa ambisi nanti. Iya, hahihi lah satu. Dan ya mumpung nih main di Emirates, Iya. Orang sang abis ngegolin kedua 32 menit 96 selebrasi. selebrasi. Ketemu orang tuanya yang ngegolin. Selebrasi. Wah itu bangga lah orang tua ini terbangin Main di dari sana. Emirates ya kan. Iya. Mama maaf aku gak bisa joget kayak Kunya. Dia bilang gitu. Soalnya aku kalah. Kalau aku menang aku joget kayak Kunya. Kan gitu. Gimana JGT? Gimana? Enggak BTW ngomong-ngomong nih kita kalau ngeliat klasmen
Si King itu nggak ada. Iya. Habis selebrasi Masa masih nonton di rumah. Masa masih dendam. Semalam punya ngegolin gak sih? Hah? Nonton di sofa. Kasian. Kita bahas. Ya itulah Khairat Almaty datang tanpa ambisi, nothing tulus, makanya dia berani bermain terbuka. Sehingga Arsenal juga ya udah dengan gampangnya Gyökeres maju ke depan buat ngegolin dan lain sebagainya. Gitu kali ya. Iya. Udah masih ada yang mau disampaikan enggak Arsenal? Nggak cukup. Ini panggungnya nih lagi menang. Cukup, nih. cukup. Nggak ada Kita cukup nunggu lah. yang lain. Cukup Kita lah. tunggu yang Biasa lain. aja, ini mah Lawannya kecil buat Khairat kita. Almaty. Gini karakter tim fans Arsenal, capek. Menangnya 3-2 kemarin kalah 3-2. Cukup, sekarang. cukup. 3-2. Gitu. Oke, kita lanjut ke timnya Paule. Ada Chelsea Ini seru nih. yang bisa akhirnya mengalahkan Antonio Conte, dan Antonio Conte juga quote unquote dia tim yang pincang karena banyak badai cedera di Napoli. Ada cedera. Dan juga Antonio Conte lagi-lagi tidak bisa berkancah di Champions League karena emang jagonya jago di Liga Di Liga dan musim pertama. dan musim pertama. Ada. Dan gitu. Dan lagi-lagi Rosenior dan juga Joe Pedro menjadi sosok yang diperbincangkan oleh fans Chelsea dan juga khalayak sepak bola dunia. Let's go guys. Ya nggak ada yang tertarik bahas Chelsea. Enggak. Gitu aja. Enggak, menurut gua kalau kita ngelihat di line up ini kan Chelsea kurang lebih hampir mirip lah sama kayak mirip ya lawan yang kemarin lawan Crystal Palace. Dia kembali menduetkan Caicedo Santos dengan Enzo dan Estevao main di kanan. Joe Pedro kembali dipercaya sebagai number 9 dan bisa deliver. Seperti yang oleh bilang, ternyata emang kalau ngeliat gol-golnya Joe Pedro emang tendangannya sih gila-gila ya maksudnya. Dan kenapa dia nggak memakai itu lebih banyak di awal musim. Dan akhirnya sekarang dengan menurut gua Liam Rosenior Belum move on. memberikan kepercayaan dia di box, dia lebih dekat ke box, dia sebagai nomor 9, dia lebih dapat kepercayaan diri untuk nge-shoot lebih banyak dan terjadilah gol gitu loh kayak kemarin juga. Dan kalau kita ngomongin Enzo di tengah juga sebagai dia kan bisa dibilang lebih agak advance, itu juga bisa nge-provide Estevao, Neto, Joe Pedro, Kurela main juga oke. James jadi center back juga bisa solid sama Fofana. Cuman kalau dari Napoli-nya tuh menurut gue dia udah ngelakuin apa yang menurut gue the bestnya si Conte sih, dengan squad nggak ada, lu nggak punya kiper Cuma terbaik, 7 cadangannya cuma 7. lu nggak ada Anggisa, lu nggak ada De Bruyne, lu nggak ada Neres gitu kan, lu Neres kan Neres cedera juga, jadi lu pincang banget ini squad. Jadi untuk lu udah bisa ngegolin 2 pun menurut gue di match ini nggak ada masalah. Jadi masalah dan apa adalah di match-match sebelumnya menurut gue yang ngebikin sekarang mereka jadi nggak bisa masuk, bahkan playoff dia bener gugur kan. Itu yang menurut gua dia nggak bisa memaksimalkan game-game sebelumnya. Kalau game ini menurut gua dia kalah reasonable juga lawan Chelsea yang lagi di momentum yang bagus sama si Liam gitu kan. Dan Palmer kemarin bermain bagus banget, dia ngasis 2 gol, assist dia. Apakah dia udah bisa main konsisten kita nggak tahu karena dia kan masih ada masalah groin tuh kan. Groinnya dia tuh ada masalah. Terus Gittens masuk 90, Garnacho main cukup oke. Tapi ada orang sosok-sosok yang bisa mengubah permainan di tengah-tengah, kayak Cole Palmer sama satu lagi siapa ya? Chalobah ya. Itu kalau yang kalian nonton, ketika Chalobah masuk, Fofana tuh kan Fofana ganti Chalobah kalau nggak salah ya. Bener nggak? Di sini. Iya. Enggak, Gusto. Pokoknya gantiin posisinya Fofana, si Chalobah ngasih impact besar, dan juga Cole Palmer lagi-lagi yang digadang-gadang mau pindah, ternyata dia membuktikan dengan cara etos kerja dan permainan yang cukup cantik gitu. Itulah makanya menarik. Seru kok, secara pertandingan seru. Kita nonton bareng-bareng kemarin. Itulah. Dan apakah nih Master of Serie A Gundo, saatnya Conte untuk cabut dari Napoli? Ini sih template ya sebagai penonton Serie A. Conte musim kedua, maksimal musim ketiga cabut. Itu udah habit dia, entah itu dipecat atau dia mengundurkan diri. Gitu. Jadi gue juga merasa ya the next coach besar yang akan dipecat atau cabut ya Conte. Gitu. Lu tinggal tunggu waktu aja. Menurut gue Conte yang paling deket. Karena Conte selama berkarir di kompetisi Eropa itu kalau nggak salah 17 kali menang, 17 kali kalah, 16 kali seri. Buset dah, imbang amat itu. Yes. Bukan apa, kok apal-apal aja ya 17 tahun tuh sampai Coba lihat gitu. Jerome sambil Pauline dicek loh. sama dia, gue tahu gitu. Karena kan di Juve 3 musim berturut-turut mentok perempat final. Di Chelsea nggak jauh, di Spurs sama, di Inter
juga perempat final gitu loh. Bahkan 16 Mungkin besar kalau Liverpool kali abis ini ya. Mungkin bisa jadi. Conte itu sebenarnya bagus ke tim-tim yang lu lagi bobrok masuk tuh. Semusim juara, musim depan ya udah selesai. Di timnas Italia juga begitu. Yang mengundurkan diri gitu baru setahun. Jadi ya gua nggak kaget kalau misalnya dia dipecat atau misalnya emang dia mengundurkan diri karena itu emang semua fans Serie A udah tahu. Siklusnya gitu ya. Siklusnya begitu. Apa bener yang diomongin Diego Costa sama Obi Mikel? Karena nih orang emang sebenarnya di awal oke kita ngikutin dia lama-lama kok nih orang anjing juga gitu. Emangnya begitu, emang begitu. Ya kan? Iya. Musim pertama nurut, musim kedua berontak gitu. Iya. Dia juga kepala batu kan nggak mau dikasih tahu dia mau dengan ininya. Dia di timnas Italia juga begitu kan dia baper ya gue ngundurin diri. Gitu bukan karena performa jelek, gue nggak suka. Baperan gitu sih jelek banget. Dan yang menarik tuh yang gimana cara Joe Pedro tuh ngedescribe si bedanya Maresca sama Liam itu katanya kalau Liam Rosenior tuh kayak lebih mainnya tuh lebih chaos, lebih build up-nya ada, lebih passion dibandingkan kalau Enzo Maresca tuh kayak lebih kontrol, lebih pokoknya tuh dia terlalu bukan rigid ya sebenarnya, tapi lebih rigid lah dibandingkan apa yang mau Liam Rosenior lakukan. Dan Liam Rosenior tuh kayak nggak takut bermain pragmatis, nggak takut bermain counter attack dan lain-lain. Itu yang ngebikin juga mungkin pemain Chelsea ini bisa lebih dapat freedom kayak Palmer. Palmer tuh gue ngerasa di game kemarin gue udah lama nggak ngeliat Palmer tuh dapat freedom sebesar itu. Auspich enggak. Bukan. Terakhir tuh kan kayak zaman Pochettino, kayak zamannya si Enzo Maresca tuh paling dia dapat freedom tuh kayak di beberapa game kayak final CWC lawan PSG itu dia lumayan dapat tuh keleluasaan. Tapi di game-game lain mayoritas dia tuh lumayan terkontrol gitulah. Dia nggak bisa mengekspresikan dengan dia lebih ke seniman ya dibanding karyawan ya. Dan Liam Rosenior tuh mau maksimalkan itu mungkin ya. Estevao Palmer yang pemain-pemain yang magis ini mau dibikin lebih lu tuh dapat ruang untuk bisa maksimalkan apa yang lu mau lah gitu. 6 laga Liam Rosenior hanya memetik 1 kekalahan dan 5 kemenangan. Gila. Ini boleh. Sebuah hal yang perlu ditakutkan kah dari segi kita klub-klub yang City dan Arsenal? Ditakutkan mah kagak. Nah, kalau kayak gini-gini dia nih yang ngomong nih pas ini, gue tahu. Kalau ngomongin ditakutkan mah kagak. Cuman ya ngobrol sama Spurs lah, ya gak? Jadi 6-7 gitu Europa League. Boleh. Jadi Chelsea di Liam Rosenior ambilnya di 6-7 nih entar. 5-6-7 Big Four enggak dulu. Big Four tutup. Masih Liverpool gue megang. Gue kebalik, Liverpool turun, Chelsea iya. Enggak. Cuman nggak akan mendekati poinnya City sama Arsenal gitu loh. Aston Aston Bogor? Chelsea MU menurut Aston Villa, Chelsea MU menurut gue akan compete nanti di akhir. Jadi 4 besar gimana kalau bisa disusun? City, Ya. Arsenal. Jangan begitu. Apa? Segitu. Gue suka tadi biar diklip. Iya, City. Gil kamera dulu Gil. Nanti Premier League City, Arsenal, MU, Chelsea, Villa, baru Liverpool. Gue setuju. Menurut gue. Gue setuju. Ini kalau bener. Gue setuju. Kalau enggak kan Anda rame seperti treble UCL lebih dari ini. Lu pas ngomong gitu tadi mulut lu agak-agak bau pager. Iya. Itu tanda bohong lu biasanya gitu. Jadi kalau gue ngeliat Liam sih so far ya dia bisa mengontrol ruang ganti. Dan kalau lihat juga di interview gimana dia akrab sama Joe Pedro. Joe Pedro lagi interview, dia samperin, besok ketawa-ketawa. Jadi emang gue ngerasa dia sangat bisa menghandle ruang ganti. Cuman dan secara taktikal juga di lapangan nggak terlalu ada, maksudnya dia bisa adaptasi lah. Dia cuma kalah kan sama Arsenal, sisanya menang. Jadi gue ngeliatnya kalau dia bisa maintain begini, dia bisa Chelsea bisa ini sih, bisa sustain lah di Premier League walaupun mungkin seperti yang lu bilang belum bisa masuk ke atas, tapi dia bisa ngegedor ke zona UCL dan di Champions League bisa lebih jauh lah, minimal bisa sampai quarter dan lain gitu. Ya. Kayaknya cukup ya Chelsea ya. Cukup. Kebanyakan spotlightnya juga. Bener. Paling statistik, paling itu doang nih statistik. Dia tuh 18 kali sekarang tim terbanyak di Liga Inggris yang masuk ke fase knockout. Bawahnya Arsenal 17, nomor 1 dia 18. Ya itulah. Iya. Dengan kedikdayaan Liam Rosenior bisa memenangkan 5 laga dan 1 kekalahan. Oke, kita pindah ke ini underrated team sebenarnya di kalangan fans ya. Ternyata di Grombol banyak yang menagih, kok nggak bahas tim ini bang, kok nggak bahas tim ini bang.
Tebak siapa? Bayern. Bayern Munchen. Bayern Munchen. Karena ada Bayern Munchen yang berhasil mengalahkan PSV di Belanda di Eindhoven dengan skor 2-1. Yang menarik, startingnya Canda Nicolas tawa. Jackson. Canda tawa. Startingnya Nicolas Jackson. Tapi yang ngegolin Harikane Sudibyo. Harikane Sudibyo. Sama Musiala. Sama Musiala. Terus ada Lennart Carr tuh. Lenan Karl. Lennart Carr. Le. Nan Karl. Carr. Lenan Karl. Lennart Carr. Ya, Nicolas Jackson jadi starting nampaknya kurang begitu kontributif. sehingga kontributif. Oh, iya, oke. Nggak ngerti KBBI. Ya udah, dan akhirnya Harikane Sudibyo masuk menggantikan nggak tahu siapa, yang jelas dia berhasil mencetak 1 gol. Ganti Jackson dia. Diganti Jackson ya langsung ya. Berarti emang benar Jackson adalah kurang ya. Dan asisnya oleh Luis Diaz. Gitu guys. Dan wasit WE 2026 dulu ya, Kazuki Ito. Pernah nggak Kazuki tahu nggak? Wasit yang jahat. Nah ini Ito back dari Jepang. Gue nggak tahu dia kapan balik fit ya. Soalnya kemarin tuh sempat cedera panjang, tapi ini sekarang dia udah main. Dan Luis Diaz kemarin performa bagus banget. Carl juga oke, menunjukkan dia pemain muda yang kalau kita lihat pemain muda sekarang tuh kan ada Lamin yang udah stature-nya lah. Tapi ada kayak nama-nama kayak Stefao yang ngedongkrak, dan ini ada juga Lennart Carr yang emang kita harus perhatikan karirnya karena emang mainnya benar-benar bagus. Tapi overall ya gue bisa bilang sih ini profesional performance aja karena dia job done aja gitu. Respect aja. Iya, karena kemarin kan juga Bayern tuh habis kalah untuk pertama kali di Bundesliga kan. Nah, sekarang dia ya job done, tinggal fokus ke next game-nya. Cuma kalau balik ke tim kayak Bayern ini enak, jadi bisa rotasinya enak juga, dan pemain udah balik. Musiala, brace, Sasha Boy main. Kipernya dia bukan Neuer main ya, kipernya si Kovar dikasih chance sama si Vincent Kompany. Jadi ya oke lah, dia job done, peringkat 2, cuman kalah dari Arsenal dia kan. Ininya statistiknya 0 draws. Apa? Urbik? Oh, salah. Sorry. Di belakang. Saya salah baca. Tadi kita bahas Liam Kita bahas Liam tadi di si dia. Aduh, boleh dendutan nih. Oh, jadi Chelsea bagus loh kemarin. enggak, ceritanya dia mau jadi guru ospek yang mantap dari belakang. Jadi saya salah baca tadi, maksudnya Urbik ya. Saya malah baca kipernya PSV. Tapi ya oke lah, Bayern. Rating kipernya berapa ya? 8,3 tinggi. Bagus. Bagus Di atas KKM, ya, di atas karena- KKM. Iya. Urbig. Fun fact, kalau dari SofaScore cuma 2 kiper Munchen yang pernah dapat nilai 9. Fun fact Satu. dari SofaScore cuma 2 kiper Munchen yang dapat nilai 9. 1. Yang jelas yang satu bukan Neuer, Yang satu bukan Neuer, yang kedua Urbik semalam. yang kedua Urbik semalam. Jadi secara nilai dia di atas Neuer pernah ya, istilah kata. Secara statistik, Dan secara lawannya statistik. PSP juga. Iya. PSP ya gitulah. PSP, PlayStation Portable. Itu PSP beneran. Oke, itu aja Bayern Munchen. Kita pindah langsung ke, sebenarnya ini big match nggak big match ya? Siapa ini? Karena PSG-nya juga lagi Senin Kemis. Newcastle juga Sama, entah kencing terberak juga. Iya, entah kencing tak berak. Jadi skornya mau cukur nggak mau gondrong, satu Mau cukur sama. sama gondrong sama. Ada 1 sama skor dari PSG dan lawannya Newcastle. Hasil imbang ini siapa yang lebih diuntungkan? City. Atau Newcastle? Newcastle karena PSG jadi nggak bisa ngegedor ke top 8, dia harus lewat jalur playoff lagi. Dan Newcastle menurut gua kemarin dia main 3 back, Thiaw, Botman, Burn jadi di belakangnya, Hall sama Miley jadi wingback, Tonali, Ramsey. Depannya ini menarik nih, Willock itu sebenarnya seorang midfielder, cuma di box to box, sama si Eddie Howe dijadiin seperti left wing, dia main di pocket gitu. Woltemade, Elanga. Jadi benar-benar maksimalin physicality-nya Woltemade untuk duel lawan backnya si PSG, Marquinhos Pacos. Dan gua rasa secara physical dia bisa keep up ya Newcastle, walaupun tetap aja PSG main di home ya, dia pasti megang momentum.
Cuman ya Dembele miss penalti itu. Iya, itu dia. Itu Dia jago banget, Nick Pope juga banyak Nick Pope penyelamatan banyak yang save krusial ya. juga. Cuman terakhir tuh Harvey Barnes tuh harusnya bisa nang 2-1 itu. Iya. Ini tendangan kosong tapi dia malah ke kanan nendangnya padahal kosong banget udah gawang tuh. Terus cara formasi menarik loh ini Newcastle backnya gila anjing Burn Botman Thiaw. Ini bisa jadi Botman kan posisinya Fabian Schär ya. Dia cadangan gak sih Botman biasanya? Biasanya enggak, dia kalau fit biasanya starting. Starting ya? Kalau Yang fit cadangan siapa biasanya? Thiaw. biasanya Tiao sekarang starting. biasanya tuh kayak Makanya. Burn tuh biasanya kalau main 4 back tuh Burn antara main Back kiri ya? di kiri di kanan atau kiri atau di tengah biasanya. Cuman karena gua ngerasa bener-bener ngincar physical banget sih di Howe ini. Pemainnya dipakai tinggi-tinggi semua Iya, loh. tinggi semua ini gila. Gila ini bener-bener terus Tonali di tengah juga mainnya solid. Paling yang agak kurang itu kemarin menurut gua si Miley walaupun Luis dia Miley. sama Elanga tuh kayak kelihatan ada agak Elanga kurang bapuk banget musim agak ini. kurang Elanga chemistry-nya. Musim ini jelek banget gila. Ini musim pertama kan Newcastle kan? Iya. Emang belum belum ngecun. Enggak ada gol, enggak ada assist kalau nggak salah. Iya. Siapa ya? Elanga. Jadi ya luar itu harusnya PSG bisa menang. Cuman ini pertanyaan lagi kenapa PSG musim ini tidak sebagus musim lalu? Jawabannya satu, Mat. Ini jawaban yang paling relevan secara psikis. Mereka tuh nggak siap secara treble musim kemarin. Jadi apa ya, istilahnya tuh hype-nya itu Surut duluan. mentok. Iya. Jadi sekarang ya udah, karena dia bukan mempersiapkan tim untuk treble. Treble musim lalu kan emang lu kira PSG satu musim main bagus? Enggak lah. Di Di akhir doang. Di akhir doang. Di Dia akhir di doang. 3/4 terakhir itu, seperempat terakhir itu baru bagus. atau Apa hubungannya sama performa dia sekarang? Ya udah nggak lapar lagi. Udah abis gitu San, lu kayak bensin nih ngegas nih. Wow, treble dep. Secara komposisi pemain-pemainnya itu mereka nggak siap. Itu normal ya di setiap Normal. Satu itu, kedua dari segi manajemen emang dia kan ini banget ya. Istilahnya istilahnya sange banget lah. Iya. Sange banget buat dapetin UCL. Iya. Nggak taunya dia treble. Nggak tau sextuple. dan Mereka dan kaget. dia Dia ngerasa Puas. Dan gitu. sebenarnya kekalahan lawan Chelsea juga pukulan telak buat dia sih. ya dan Di dia final mesti ya CWC. capek-capek jalan jauh di CWC harusnya dia istirahat. Betul. Itu Malah juga sih, kalah. itu juga- Jadi itu juga faktor sih. iya. Jadi menurut gua dari sisi psikis tuh sangat kena gitu loh. Tapi Enrique sangat bisa lah. Biasanya dia tuh kalau Bisa. di akhir tuh suka tiba-tiba ngegas sendiri kayak Tapi gua nggak yakin. Enrique kan udah statement juga. Dia musim terakhir di Iya. Bisa jadi. Gue yakin banget PSG nggak jauh. Ya, nggak jauh Nggak karena jauh. karena udah tinggal ngambil bonusnya doang istilahnya. Iya, jadi umur bonus. Iya. Oh iya, Tinggal udah beres. udah gitu. Jadi Jangan ke Liverpool. kayak ibarat kita kayak Leicester deh, Leicester 2016 itu kan kayak gitu. Iya. Iya. Kabel momentum apa bug hilang gitu loh karena secara sama, maka 30 tahun nggak juara. Arsenal juga kayaknya musim ini doang habis itu udah ya. Arsenal. Tapi ya Belum. Newcastle luar biasa dia Yes. dia masuk di playoff sih nggak masuk ke langsung direct Iya, 8 nggak playoff, cuman playoff. cuman ya oke lah. Satu-satunya tim Inggris yang playoff ya. Iya, Satu-satunya tim Inggris yang playoff karena juga ya karena seri. Iya. Dan ada Dan dia tapi dia di atas Juventus, di atas Atletico Madrid yang mana menurut gue bagus secara performa dia. Seharusnya kalau dia bisa ngambil poin 3, dia di atas. Iya, harusnya di 8. atas. Jadi 6-6-nya yang tim Inggris. Iya, Enggak, City-nya kegeser, Balul. Iya harus bergeser. Lah enggak juga. Oh, Newcastle yang menang, City-nya Soalnya Sportingnya menang, Sportingnya Iya, jadi Sporting nih tiba-tiba nih juga kayak Sports dia Sporting Iya. Director kan? Bukan. jadi apakah selama ini Sporting kontak person kan Sporting CP. Ya lanjut. Sporting CP kontak person. gue kemana nih? Yang mau juga. Oke. Tapi Punchline game- yuk. Punchline yuk. Juve lagi-lagi seri gigi lagi. Oh, Juve main juga ya. Iya 0-0 kesian. Oke, nggak masuk ke pembahasan ini. Iya. Ya paling Inter aja sih kredit buat tim Serie A. Ini baru mau masuk nih, kita masuk ke match yang tipis-tipis big match tapi juga kayaknya agak boring karena peluang 0. Iya. Di akhir-akhir doang baru gol itu juga Di Marco free kick. Free kick ya. Dan juga ya sebenarnya udah nggak pantas lah ini buat jadi big match lah dari segi kualitas. Enggak lah. Tapi bisa mengambil 2 skor Inter di 2 kandang gol. Dortmund. 2 gol di kandang Dortmund di Signal Iduna Park, lagi-lagi namanya Signal Iduna Park. Iduna SIP Park. sip. SIP. Jadi sebagai finalis musim lalu sejauh ini Inter nih bakal semana ujung-ujungnya? Habis. Habis kan? Habis. Inter PSG tuh the same team gitu loh. Asik. Inter kenapa kalah 5-0 bukan karena Inter jelek. Tapi bensin dia udah habis. bensin dia udah habis di musim lalu. Dia musim lalu bensin habis, di Copanya kalah sama Milan semifinal, di Liga ketiga sama Napoli. Jadi ya pergantian pelatih oke fresh, cuman
tidak akan lu mengulang prestasi kemarin. Iya, gitu. setuju. Udah habis selesai gitu loh. Makanya kayak tadi kita bahas Barcelona, ya Barcelona menurut gua minimal semifinal karena masih ada tuh gitu. Itu aja sih, terus maksudnya good luck lah. Iya. Kan Good salah luck satu lah, tim ntar, Italia iya. yang konsisten di Eropa. Playoff deh. Playoff. Nah, yaudah sampai ketemu playoff sama tim-tim 8 besar lainnya. Lalu kita ke sajian terakhir, main course. Gue mau Itu. tebak. Union Saint Gillois lawan Apos Atalanta. lawan Slavia Praha. Bukan dong. Main course itu jatuhnya nggak enak main course. Orek tempe jatuhnya. Ayo main course-nya ada apa? Ayo Bang Gundo, ada apa Bang Gundo? Yang habis mandi wajib. Ada Benfica. Melawan Madrid. Iya, yang ternyata Jose Mourinho masih dikatakan sebagai pelatih terbaik abad ini. Gila. Karena bisa mengalahkan tim yang Mantan notabene timnya. King of UCL, 15 UCL, tapi dibikin turun ke playoff gara-gara satu orang bertinggi 200 cm, yaitu Terubin. Ya sebenarnya tanpa gol Trubin Benfica menang. Tapi bisa nggak lolos. Iya, cuman kan gini ya, biasanya kayak kita ingat Alisson Becker. Alisson Becker itu kiper mencetak gol jadi penyelamat Liverpool masuk ke UCL di musim depannya. Ini jahat sih, dia nyetak gol buat membenamkan si King ini. Iya. Dan ada 2 kartu merah. Dan itu Ya juga lagi-lagi 90 semua. masalah attitude ya, nggak ada kapoknya. Rodrigo sama siapa? Asensio. Asensio, kalau Asensio teknikal lah istilahnya. Iya, apapun. Tarkam. Ya, gua udah pernah bilang di awal musim waktu zaman Xabi Alonso, zaman di CWC Madrid tuh sangat gampang profesional foul atau mendapat kartu merah back. Dan Huijsen berapa kali, Asensio berapa kali. Gitu. Mungkin pemain-pemain yang lain, semalam Rodrigo juga kena. Terus yang menarik lagi honeymoon periode kayaknya habis. Gue melihat pelatih kayak Arbeloa nih, Dia pelatih kan gurunya Mourinho. betul, enggak secara tim, Ah. gue melihat dia tuh cuman mau menyenangkan para pemain depannya aja. Nah, dia mau menyenangkan Vinicius, dia mau menyenangkan Mbappe, dia mau menyenangkan Bellingham. Udah, mikirin belakang. Maksudnya nggak mikirin secara komposisi yang lain. Arda Güler tuh nggak layak diganti gitu loh. Dan Sampai dia marah kan? Dia marah kayak apa bilang, why always me? Iya, kayak gitu-gitu lah. Dia marah itu di yang ngomong gitu. jalan. Kenapa harus gue turun? Padahal ada pemain lain yang lebih jelek. Mbappe 2 gol, iya. Gue 2024 bikin konten. Apa tuh? Mei itu gue bilang Mbappe ini di Madrid bakal jago. Minimal 40 gol semusim. Tapi nggak akan bisa bawa Madrid apa-apa. Kutukan. Dan ini insya Allah musim kedua gue akan naikin lagi tuh konten. Jadi nggak bakal kemana-mana. Nggak bakal, Madridnya nggak bakal terbang gitu loh. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik. Apa? Mbappe ini sudah melewati Cristiano Ronaldo dari segi skor di fase grup. Kalau nggak salah, CR cetak gol. Tapi menurut gue itu statistik yang agak nggak apple to apple karena grup stage-nya beda ya. beda dan mainnya lebih banyak sekarang. Iya. Jadi nggak Karena ada perubahan komposisi dari Liga Champion itu menjadikan Mbappe Keuntungan, jadi top scorer terbanyak di fase grup Ya, Liga Champion. sebenarnya itu akal-akalan yang penting gak penting. Ada juga top assist di babak grup, menurut gua nggak penting untuk dijadikan sebuah wah lu keren. Ujungnya dia kemana? Mbappe nggak bawa Timnya juara? UCL di Madrid, ya lu ditaruh di kaki di bawah. Iya. Gitu loh. Kalau CR proven. Perubahan gitu loh. Tapi gue gini deh, gue mau ngebahas si GM ini, GM Jose Mourinho. TSO the special one ini. Gue kan ngeliat ininya kan, dia tuh jadi ada momen di mana dia udah menang 3-2. Habis itu dia dikasih tahu di benchnya udah cukup nih, bisa ngebawa Benfica lolos. Makanya dia udah mengganti semua pemainnya. Jadi dia udah nggak bisa mengganti pemain lagi. Dia udah mengganti 5 pemain. Dia udah benar stuck. Tiba-tiba setelah itu ada yang ngomong lagi, asistennya tuh siapa? Kita perlu 1 gol lagi. Kayak lu sebagai manajer di posisi kayak gitu, itu perlu skill untuk lu beradaptasi. Iyalah, Itu jam gila. terbang sih. Jam terbang, bener-bener jam terbang. Dan yang dia tahu momen-momen kayak oke, lu mulai sekarang abis dia begitu, lu bener-bener coba isi boxnya Real Madrid, lu bener-bener bermain direct ke depan. Dan di momen free kick itu, instruksi dia adalah dia tahu Trubin itu berapa minggu lalu dia juga di posisi yang sama, walaupun nggak gol, tapi dapat. Oke. Dia nyuruh Trubin ke depan. Habis itu 2 pemain Benfica tahan di belakang rest defense. Untuk apa? Counter. Untuk kalau ada counter dia bisa nahan lah sebagai rest defense ya. Itu kalau di posisi lain itu ada, kalau si Guardiola kan juga ngomong, kita nonton dari ruang ganti,
pada bingung nih ngapain Trubin masuk kan udah ke menang. depan. Kan udah menang. Nah, si City juga nggak tahu kalau si Benfica perlu 1 gol lagi gitu. Oke. Nah, ini yang menurut gue skill adalah ini kan high risk, High return. high return. Karena udah gak ada harapan sih. Udah gak ada harapan. Dia gambling semua jebret. Bukan Gila gambling sih, lagi, ya udah. Iya. Do or die. Do or die dan lu tapi yang mewah juga bukan Trubinnya juga. Passingnya juga mewah. Oh pasti Iya, bagus, umpannya, bagus banget. umpannya. Passingnya itu melengkung bisa pas ke kepala Trubin. Mewah betul itu. Itu dan gue lagi sama Ole tuh, gue berdua lagi ngerokok, udah kelar semua kan pertandingan, tinggal Madrid doang nih belum selesai. Juga dia paling dekat Mole. Iya. lagi ngerokok berdua, ngobrol deep talk. Tiba-tiba dapat info Trubin ngegolin. Kita mencak-mencak tuh berdua. Ini apaan Jose Mourinho udah menang Lu pikir 3-2. bangku penonton golin. Apa? Lu pikir bangku penonton golin. Nggak ngerti nih gue. Bukan apa ya? Bukan apa ya? Ya nggak paham jokes gini. Kayak kalian harus sering nongkrong deh. Nggak mendingan Oh tribun. Ya maafin Husen ya Gundo. Jagonya marah-marah kalau kenapa kemudian bukan urusan dia sebenarnya. ya begitu. Jadi gue ngerasa kita selalu kalau ada beberapa pelatih yang selalu terikat sama momen-momen seperti gini. Mungkin Ferguson, mungkin Jose Mourinho satu ya, dia selalu tiba-tiba terjebak di momen-momen seperti ini dan dia selalu keluar sebagai mayoritas pemenangnya ya. Inter lah dulu Barca dia menang. Itulah kenapa manajer Jadi top itu. memang orang bilang dia the special one ya. Emang spesial Memang dia. gitu. Harus diakui. Tadi coba ceritain sama Oleh ngapain? Di depan dia lagi urusan muji-muji Liam senior dah. Dia lagi muji-muji Liam senior. Begini lagi minta maaf sama Jopet, Notifikasi masuk, cetang. Trubin ngegolin. Hah? Ya shock kita, apaan nih? Udah menang 3-2. Tiba-tiba Trubin masuk, orang gila nih Jose Mourinho. Tapi lu tau kalau Trubin itu kiper? Tahu. Lu jatuhnya ngecilin knowledge Ya kalau gitu. bukan gue aja. Terus Ya udah, habis itu kaget Trubin ngegolin. Ya oleh biasa deh, dia kan agak-agak kejose-josean juga kan. Iya. Gila nih orang, apa Bapaknya, segala macem, bapaknya. nintu. Bapaknya. Ya, akhirnya setelah dicari tahu ternyata dia emang butuh 1 gol Iya, buat playoff. buat playoff. Kalau nggak Marseille yang lolos kalau nggak salah. Iya Marseille. Dan satu lagi, ada satu orang selain Trubin yang ternyata dia panggungnya dia dan dia nge-show di situ. Ada namanya Sholdrup. Itu golnya bagus banget, Bro. Golnya gacor parah. Gila itu orang. gila tuh pemain. Gila. Michael Laudrup bukan? Bukan. Namanya Sholdrup. Hanya apa? Ini Adam. Andreas. Ini teman-temannya Haaland ini. Bukan Wajah Anwar. Anwar. Temannya Haaland dari Norway nih. Namanya Andreas Sholdrup namanya. Sholdrup. Kayak nggak tahu dibacanya apa. Katanya sih dia diincar sama Roma. Dan ya ini sih calon-calon bintang-bintang yang keluar dari Iya. Benfica jadi bintang ya. Kalau lihat dari segi permainan. Nah pertanyaannya akankah ini Porto 2.0? Enggak. Iya. Ini kayak ngucil dari kalahin Kalau loh Porto saya. 2.0 tuh dia udah ngecerot di 2004, nggak Kalau bisa Porto ngecerot itu kan lagi. skuadnya hebat banget masa itu. Iya, ada siapa aja? Victor Baia, ada Deco, ada Paulo Ferreira, ada Ricardo Carvalho. Carvalho. ada Semuanya bintang, calon bintang. Semua bukan calon bintang, cuman nggak kesorot karena terlalu banyak bintang di liga-liga lain. Iya. Mereka nggak kesorot. Underrated. Jago banget itu Iya. kumpulan timnas Portugal kan situ. Itulah. Gua selalu debat sama Ole antara Pep sama Mourinho kan. Gue lebih Pep, dia lebih Mourinho. Tapi kalau dia bisa menang sama Benfica, telak gue Mourinho. Iyalah. Telak gue, langsung Gue pindah. gue dari awal All Mourinho. the way. Kalau misalkan dia bisa menang sama Benfica dengan skuad begini, kan dia udah dikatain usang, udah tertinggal, udah apa. Kalau dia bisa menang sama Benfica, Berarti kan Benfica playoff. ya kan, playoff. Ya nggak lolos. Udah bentok di situ. Bentok. Iya sih kesian ya. Ya, Cuman seenggaknya dia dikasih apa ya? Iya. Namanya diinget lagi kan. Oh iyalah. Guardiola nggak punya kemampuan itu. Guardiola taruh di tim kecil ampas. Ya, setuju. Nggak ada ampas, nggak terbukti kok. Ya karena emang bukan standar Pep buat. Bukan siapa lu dari direktur digaji karyawan mana mau? Siapa lu Gir? Tanya tuh siapa lu? Gue fan City dari sebelum. Gue fans City dari Mark Hughes. Gue juga dari Mark Hughes. Tapi kalau ngelihat Benfica ini dia bisa ketemunya tuh City, Real Madrid lagi, Inter. Jadi dia pokoknya antara mau dia bagan kanan atau kiri, dia tim besar yang bakal bisa ketemu tuh Madrid, Inter, City gitu. Wah, ketemu Madrid lagi bisa. Iya, bisa. Oh, seru. Bisa Nah, ketemu oke, Madrid kita lagi. langsung masuk ke
terjun ke bagian bagan klasemen kali ya. Boleh. Karena di 8 besar nih nama-namanya nama-nama beken, tapi ada 2 nama yang agak kurang meyakinkan di 8 besar. Ada Arsenal 1, 2 Munchen, 3 Liverpool, 4 Tottenham, 5 Barca, 6 Chelsea, 7 Sporting, 8 City. 2 tim yaitu Sporting dan juga Spurs. Harapannya bisa jadi lumbung orang-orang yang gagal buat masuk ke auto lolos. Kayak misalnya Madrid, ada Atletico, ada PSG, dan ada beberapa tim-tim lainnya. Gitu dong. Iya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Nah, ini undiannya kira-kira Undian- bakal ketemu yang ideal lagi atau emang sengaja kayak waktu dulu yang playoff Madrid tiba-tiba ketemu City. Nah itu sebenarnya tadi kan udah dibahas. Lu udah tahu nih calon lawan lu siapa aja, nggak akan jauh dari situ. Iya, 4 tim. Pokoknya jangan 4 tim. Iya, jadi Berkutat di situ. kayak misalkan contoh kita bahas Bayern itu mungkin lawan antara Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiakos. Kita bahas Arsenal sama karena di bagian yang sama. Kita ngomongin City ketemu antara Madrid, Inter, Benfica, terus Bodo Glimt. Nah, itu di bagian yang sampingnya begitu juga kan? Empat Begitu tim juga, itu cuma ini tinggal antara lu tuh di kiri apa di kanan Iya. dan 4 yang playoff itu di kiri apa di kanan gitu. Terus ada Liverpool atau Spurs yang akan melawan antara Juve, ATM, Galatasaray, Bruges, klub Bruges. Sumpah Juve Liverpool gue pingin A5 papai, gue pingin Seru banget. sih. Seru banget gue pingin Dan anjing. kalau itu previewnya dia aja berdua. Iya. Dia aja berdua. Konten one Joget one apa one. gitu. Iya. Joget juga. Iya. Gini-gini terserah dah. Sedangkan Barca atau Chelsea itu akan ketemu antara PSG, Newcastle, Karabakh, Monaco. Jadi skupnya itu bakal antara 4 itu tuh. Udah itu aja sih paling ya kalau yang keempat bagan tadi. Barca Chelsea nggak bisa diketemuin lagi. Barca Chelsea ya mau biar dia lolos tuh gitu silanya. Lolos. Tadi ada bisikan dari belakang, Barca Chelsea bisa ketemu lagi nggak? Nggak ada. Lagian dikira bisa ngulang yang kemarin lagi kali. Nggak selalu. Araujo nggak dimainin kan nanti kalau ketemu. Dan kalau nggak salah kalau emang mereka mau ketemu berarti harus di final. Iya, bagannya beda. Iya, bagannya beda gitu loh. Iya. Ketemu di final. Iya, gitu. Ada yang ngomong ketemu di final berarti ya. Belakang TV. Ngakin oleh. Ya, itu dia. Seru sekali pembahasan kali ini. 2 orang aristokrat dari Manchester dan juga North London berbincang, saling banter. Ada satu kata pepatah. Pacaran belum tentu sayang, mendung belum tentu hujan. Arsenal peringkat 1 belum tentu menang. Iya, aku setuju dan Arsenal nggak jauh dari. G sama N apa masuknya tuh G sama N? G sama N itu maksudnya apa ya? Hujan sama menang. Lah, bukan pantun. Bukan pantun. Oh, bukan pantun. Istilah kata. Istilah kata. Istilah kata. Apa tadi Gundo ada tadi menutupnya apa? Enggak maksimal 16 besar. Kayak Liverpool musim lalu nih, Arsenal ketemu siapa tadi jalan lawannya? Arsenal tuh ketemunya tuh antara Juve, Dortmund, Atletik. Olympiakos, Atalanta, Leverkusen. Oh, nggak ada Juve. Enggak, keempat final. Maksimal. Maksimal. Dan Eh, kalahnya tragis sih. Kalahnya tragis sih. Kasihan. Lu jatuh kayak cenayang begini. Gue habis nonton Hard Guma jadi. Harus rumah ya lu jatuhnya. Karena baru ini kurus ya. Itu dia pepatah dari wise man bilang gitu. Wise man say. Pacaran belum tentu sayang, mendung belum tentu Hujan. hujan. Peringkat 1 belum berarti juara. Belum tingkat 1 belum tentu juara. Kecuali Arsenal. Ya. Itu dia pembahasan kali ini cukup menarik. Semoga kalian happy dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow orang-orang yang ada di depan saya, di samping saya karena butuh followers kalian untuk diklik-klik, untuk engagement juga. Ya, itu aja dari kita. Kalau kalian senang dengan konten ini, kalian boleh hype, kalian boleh like, kalian boleh komen. Kalau tim kalian menang, kalau tim kalian kalah, apapun itu. Dan ya udah, happy, enjoy. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Saya Nugi Nugget pamit, Basyan Hosbol pamit, Husein Gundo Panitia Spora pamit, dan juga Ponakan Haji Damang pamit. dan Oleh di belakang layar juga pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.